Shalom, selamat pagi saudaraku. Apapun yang masuk di dalam jiwa dan pikiran kita, mestinya atas izin Tuhan. Jadi kalau di dalam ruang jiwa kita ada sesuatu, Tuhan yang memasukkan hal itu, bukan kita. Makanya kalau mau menjadi Kristen yang berkenan, kita jangan punya keinginan apapun. Karena kalau kita punya keinginan, pasti kita yang memasukkan hal sesuatu ke dalam jiwa kita, bukan Tuhan. Ketika saya berkata begini, mungkin Anda mendengar lebay nih pendeta. Kita nggak mungkin ngomong, Anda mungkin ngomong, mana bisa? Bisa, saudaraku. Firman Tuhan yang berkata, baik kau makan, atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu jelas loh, artinya begini. Semua yang kita lakukan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Dulu kita berkata, tidak mungkin bisa. Bukan hanya tidak bisa, tidak mau kita lakuin itu. Walaupun kita sudah berulang kali mendengar pendeta mengatakan ayat itu. Atau kita baca ayat itu sendiri, dan itu sudah tidak asing. Tetapi sekarang kita bisa mengerti betapa luar biasa kesempatan hidup yang kita miliki ini. Karena kita berurusan dengan Allah, pemilik alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita bisa mengerti kehendak pencipta hidup dunia ini. Hebat kan saudaraku? Luar biasa enggak itu? Itu boleh saya katakan berkat yang luar biasa. Tetapi ironis, banyak orang sudah biasa tidak menghormati Tuhan. Mereka merasa punya hak atas hidupnya. Hidup suka-sukamu sendiri. Apalagi kalau jadi pendeta, ya, wah hidup sesuka-sukanya sendiri. Tidak boleh saudaraku, apalagi jadi pendeta seharusnya hidup yang boleh masuk di dalam pikiran, jiwa seorang hamba Tuhan itu hanyalah hal-hal yang Tuhan mau masukkan untuk kita sampaikan kepada jemaat. Kalau kita memasukkan semua yang Allah kehendaki untuk dimasukkan, maka ketika kita berkesempatan berkhotbah, Tuhan itu yang bicara. Bukan manusianya. Tuhan itu yang berdiri di mimbar. Tapi kalau kita memasukkan banyak hal yang sembarangan, kotor, ucapan kita pun kotor, banyak kesenangan-kesenangan, cinta duit lagi, cinta dikagumi orang. Aduh, saudaraku, rusak pasti. Dan sejujurnya sering perasaan atau pikiran kita yang bermain. Karena perasaan dan pikiran kita memang biasa dipermainkan oleh apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Padahal Tuhan tidak ikut merasakan. Kalau anak-anak muda bisa menjalani hidup seperti ini, maka kalian akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kau ditandai Tuhan. Dan kau dilindungi Tuhan. Tetapi masalahnya karena kita tidak diisi oleh Roh Kudus. Kita diisi dengan hal yang lain. Kita mati, tidak jadi peka, saudaraku. Maka kalau doa kita tutup mata, kita bisa terbang tinggi dalam hadirat Tuhan. Kita harus berdoa dengan tulus apa adanya, saudaraku. Kalau kita sedang sedih, katakan kepada Tuhan, aku sedih Tuhan, hancur hatiku. Aku kecewa dengan keadaanku. Aku sedang marah Tuhan. Aku sedang jengkel dengan keadaan ini dan itu. Ceritakan saja saudaraku. Itu momen kebersamaan dengan Tuhan itulah yang indah yang kau rajut. Itu menjadi cerita cinta dengan Tuhan sendiri. Seperti Musa kepada Tuhan. Dia punya kebersamaannya dengan Tuhan di Gunung Sinai. Waktu Musa turun wajahnya bercahaya. Kenapa kita tidak mau punya wajah yang bercahaya di hadapan Tuhan? Karena hati kita jahat selama ini.
Jadi orang Kristen tidak tambah baik, tambah jahat sama orang. Saya ngomong ini berkali-kali deh saudara, karena saya lihat di lapangan banyak begitu. Betul, wah jahat. Sekarang tidak cuma jiwa pikirannya, hatinya jahat, mulutnya jahat, enggak, tapi tangannya jahat. Di sosial media, di mana dia komen-komen yang nggak perlu, bisa loh. Buat akun fake untuk jatuhin gereja lain, buat akun fake untuk jatuhin pendeta si A, buat teman pelayanannya dijatuhin, buat akun-akun bodong yang palsu untuk jatuhin teman pelayanannya yang dia nggak suka. Jahat loh. Dan itulah kekristenan yang saya lihat hari-hari ini. Ngeri ya? Tapi itulah fakta. Saudaraku, bagaimana kau mau bercahaya di hadapan Tuhan kalau kau tidak memancarkan hadirat Allah? Jawabannya adalah karena kita tidak atau belum serius dengan Tuhan. Kita mau serius berurusan dengan Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup kita bisa berjalan dengan Tuhan. Itu luar biasa. Kita harus mencari Tuhan sampai di titik kita gila-gilaan mengejar Tuhan. Apa yang tidak perlu kita lakuin, tidak usah lakuin. Udah selesaiin. Pertemanan sama orang yang merusak, udah selesaiin, gak usah dilanjutin. Say hello cukup, that's it, gak lebih. Amin, saudaraku. Kita harus memetakan hari hidup kita. Makanya saya selalu ngomong jangan kumpul sama orang kepahitan, nanti Anda ikut kepahitan. Pasti setiap hari kalau Anda kumpul dengan orang yang ngobrolnya jelek, terus nanti jadi jelek. Nggak mungkin nggak. Kalau kita kumpul dengan orang-orang sukses, kita jadi orang sukses berikutnya. Kita kumpul dengan orang-orang yang teduh, kita jadi orang teduh selanjutnya. Dengan cara berpikir mereka, itu akan mengimpartasi kita. Maka hati-hati dengan kumpulanmu. Dengan siapa kau bertelepon, berbagi cerita, hati-hati. Dengan siapa kau pergi makan, hati-hati. Dengan siapa kau duduk ngopi, hati-hati. Beware saudaraku. Iblis bisa pakai siapapun, bahkan pasangan kita. Bisa dipakai untuk menggagalkan proyek Tuhan dalam hidup seorang umat pilihan Tuhan. Maka saya cuma mau mengingatkan, petakan hari hidupmu dengan baik. Kita harus punya perjuangan mencari Tuhan sampai ketemu. Karena Tuhan adalah hartaku. Ulang sekali lagi saudaraku, Tuhan adalah hartaku. Bagaimana aku memiliki Tuhan sebagai harta? Yaitu ketika aku mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam setiap peristiwa hidupku. Dari aku muda sampai aku tua, sampai aku menutup mata nanti. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan di setiap cerita hidupku. Jadi kalau kita berkata, Lord, you are everything in my life. Kaulah hartaku. Itu belum jadi harta loh kalau kita gak berjuang. Itu baru sampai di mulut. Tuhan menjadi harta kita ketika kita melibatkan Dia dalam kebersamaan dengan Dia pada waktu berdoa, pada waktu bekerja, pada waktu studi, waktu di perjalanan, dan di semua kegiatan hidup kita. Di situ kebersamaan yang membuat kita menemukan Allah bagi kita. Jadi, apakah kita sudah menemukan Tuhan? Wajah Tuhan. Itu masalahnya, saudaraku. Keintiman yang istimewa harus kita rajut mulai hari ini. Jangan ditunda, saudaraku. Lewat perjalanan hidupmu, di happy momenmu, di rata-rata momen hidupmu, di sadness momen hidupmu, di titik terendahmu pun, kau harus rajut cintamu dengan Tuhan. Karena medianya adalah pengalaman hidup, ketemu Tuhan itu. Peristiwa demi peristiwa, dari muda sampai tua. Dari usia belasan, Anda baru mulai mengerti tentang Tuhan. Usia remaja, sekolah minggu, terus sampai tua, sampai menutup mata, sampai putih rambutmu. Medianya adalah pengalaman hidup, peristiwa demi peristiwa hidup. Kejadian demi kejadian hidup.
Disitulah kita menemukan bahwa aku bisa menemukan wajah Tuhan. Maka setiap kita bisa atau boleh memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi fokusnya satu. Dasar sifat dasarnya adalah kasih. Karena Tuhan itu kasih. Loh, kok bisa begitu, Pastor? Iya. Kepribadian kita bisa beda-beda, tapi sifat dasarnya sama, kasih Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa berkata, bagaimana aku bisa punya kasih? Karena kita bisa menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup, di mana kasih Allah dimanifestasikan, diwujudkan di dalam setiap profesi kegiatan hidup kita masing-masing. Jadi dokter penuh kasih. Jadi pendeta penuh kasih. Jadi murid penuh kasih. Apapun lah. Jadi ibu rumah tangga penuh kasih. Dia masak untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memberkati hidupnya. Dia melimpahkan kasihnya kepada anggota keluarganya. Disitulah masing-masing orang berperan melayani Tuhan. Tuhan punya kekayaan yang tidak terbatas yang ada pada setiap kau dan saya individu, saudaraku. Pengalaman yang tidak ternilai dengan dinamika hidup masing-masing yang khusus, yang unik itu menjadi rajutan indah bersama dengan Dia. Jadi seseorang menyerap sifat-sifat Tuhan tidak cukup dengan baca Alkitab saja, belajar teologi, tapi lewat perjalanan hidup. Amin, saudaraku. Dari momen by momen yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena semuanya itu menjadi media di mana Tuhan mengajarkan, ini loh nak karakterku, ini loh nak sifatku. Sehingga setiap orang yang punya kepribadian khusus bisa menyerap sifat Tuhan itu. Dan dia bisa gelar kehidupannya setiap hari. Apapun profesinya. Dari mana dia lahir, asal usulnya beda-beda, tapi sifat dasarnya sama, penuh kasih. Amin, saudaraku. Jadi apapun kepribadianmu dan kepribadianku, kasih Tuhan harus menjadi landasan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan. Coba kalau ini dimaknai benar renungan pagi ini. Gak ada orang jahat, saudaraku. Gak ada orang gosipin orang, jatuhin orang, jelekin orang. Benar gak? Hari ini media sosial jadi alat merusak sesama. Benar gak? Baru-baru ini kita bisa melihat bahwa reviewer makanan, orang merintis usaha makanan begitu sulitnya bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin. Hanya dengan konten yang 3 menit, makanan restoran itu bisa hancur dalam semalam. Ngeri. Makanya saya cuma mau katakan, saudaraku, kalau kita punya kasih contoh nih, saya pergi tempat makan, saya gak cocok, saya diam cukup, saudaraku. Karena selera orang beda-beda. Mungkin saya duduk di kursi harga 100.000, saya sudah nyaman. Mungkin ada orang yang berkata ndak enak ini. Atau mungkin orang yang gak pernah punya hidup yang baik, selama ini gak pernah punya kursi. Kursi itu bisa dikatakan kursi yang luar biasa. Kan beda-beda, saudaraku. Maka kasih itu penting. Jangan jatuhin punya orang. Jangan rusak usaha orang. Jangan rusak nama baik orang. Jangan rusak ini dan itu. Kalau dulu kita minta ampun. Saya pun juga sama saudaraku. Jangan diulang lagi. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya, maka kita harus gila-gilaan cari Tuhan. Supaya kita dirubah total sama Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya dunia kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.